Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pertangyangan di minggu kelima setelah Trinitatis yang tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam nats kita pada hari ini adalah bagian dari kisah pertemuan Tuhan Yesus bersama para muridnya ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Di pertemuan ini Yesus memberikan pesan kepada para murid yang sering kita dengar dengan istilah amanat agung. Disinilah Yesus memerintahkan para muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari dalam nats ini. Yang pertama dapat kita lihat di dalam ayat 14. Dalam ayat ini dikatakan bahwa disinilah Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya setelah kematian dan kebangkitannya. Suasana pertemuan yang harusnya diwarnai dengan sukacita dan pelukan hangat, tapi malah diawali dengan celaan atau teguran yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Yesus mencela para muridnya karena ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Mencela yang dimaksud di sini adalah tindakan mengkritik dan menegur dengan tujuan untuk menunjukkan kesalahan, kekurangan, atau sebuah perilaku yang dianggap tidak pantas. Mencela biasanya dilakukan dengan kata-kata yang tegas dan mungkin juga kata-kata yang keras, dan bisa juga disertai dengan nada marah atau kecewa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan dan kita bandingkan dengan kitab Injil sinoptik yang lain, yaitu kitab Matius dan kitab Lukas, hanya di kitab Markus inilah terdapat kata mencela dalam pertemuan Yesus dan para murid setelah kebangkitannya. Injil Markus menggunakan kata ini untuk memperlihatkan permasalahan yang selalu dialami oleh para murid dalam pengenalan mereka kepada Kristus, yaitu tentang kepercayaan. Karena itulah di dalam ayat 14 ini, Yesus mencela murid-muridnya karena ketidakpercayaan dan karena kedegilan hati mereka. Yesus telah memberitahukan sebelumnya bahwa Dia akan bangkit dari kematian. Bisa kita lihat dalam pasal 8 ayat 31, pasal 9 ayat 31, dan pasal 10 ayat 34. Namun ketika berita tentang kebangkitannya sampai kepada para murid melalui beberapa saksi seperti Maria Magdalena dan 2 orang murid lainnya ketika mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat,
murid-murid yang lain tetap tidak percaya pada berita kebangkitan Yesus. Yesus juga menegur dan mengkritik para murid karena kedegilan hati mereka. Kedegilan yang dimaksud di sini menggambarkan sikap keras kepala, tidak mau menerima atau tidak mau terbuka terhadap suatu kebenaran. Para murid ditegur karena kedegilan hati mereka, yang berarti bahwa mereka menunjukkan sikap keras kepala dan tidak percaya meskipun mereka telah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Mereka telah mendengarkan kesaksian dari para murid lain tentang kebangkitan Yesus. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati ini menunjukkan bahwa para murid gagal untuk memahami dan mempercayai apa yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ayat 14 ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran yang mendalam bagi kita. Banyak dari antara kita yang gagal untuk memberitakan Injil karena persoalan tentang ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita. Kita sering gagal memberitakan Injil karena kita keras kepala dan kita tidak mau terbuka terhadap kebenaran. Kita sering gagal untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus. Bagaimana cara kita untuk memberitakan tentang Kristus sementara kita pun tidak mempercayai Kristus? Bagaimana cara kita untuk hidup dalam kebenaran sementara hati kita pun tidak terbuka untuk menerima kebenaran itu? Bagaimana cara kita untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan sementara kita pun tidak sepenuhnya memahami dan mempercayai pengajaran-pengajaran Kristus? Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, penting bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita. Selama ini kita sering gagal memberitakan Injil, kita gagal dan kita tidak mampu bertahan dalam melakukan perbuatan baik. Semuanya itu persoalannya ada dalam diri kita. Mari kita evaluasi bagaimana kepercayaan kita kepada Kristus, bagaimana keterbukaan kita pada kebenaran Kristus. Itulah yang menjadi dasar pemberitaan Injil yang kita lakukan melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari nats ini kita dapat melihat dalam ayat 15 sampai ayat 16. Ini merupakan perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yesus ingin agar murid-muridnya menyampaikan pesan atau menyampaikan kabar baik tentang dirinya, tentang kehidupannya dan ajarannya, tentang kematiannya untuk menebus manusia dari dosa, tentang kebangkitannya, dan tentang tawaran keselamatan serta kehidupan kekal melalui iman kepadanya. Semuanya ini harus diberitakan kepada segala makhluk, dalam arti diberitakan kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang, tanpa melihat status dan pekerjaan, tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang, bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita, kepada orang yang pernah menyakiti kita. Kita harus menunjukkan belas kasih Kristus melalui perbuatan baik dan pelayanan kita kepada orang lain. Pemberitaan Injil itu harus dilakukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Yesus memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil? Tujuan utamanya adalah Yesus ingin para murid untuk mengajak dan mengarahkan semua orang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dapat menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya di ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bukan berarti bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mau percaya kepadanya. Tapi kita sendirilah yang memutuskan, diri kita sendirilah yang memutuskan apakah kita akan mendapatkan keselamatan
keselamatan atau kita mendapatkan hukuman. Ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Tapi ketika kita memutuskan untuk tidak percaya pada Kristus, maka kita sendirilah yang membuat kita mendapat hukuman. Tuhan sudah membuka jalan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tinggal kita sendirilah yang menentukan langkah. Kalau kita mau selamat, ayo kita percaya pada Kristus. Kalau kita mau keluarga kita selamat, sahabat kita, orang-orang terdekat kita selamat, ayo kita beritakan Injil kepada mereka. Mari kita perkenalkan Kristus kepada semua orang, agar kita semua mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat 17 sampai ayat 18, kita diperlihatkan tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang telah percaya. Ada dua tanda yang akan diperlihatkan dalam diri orang yang telah percaya. Tanda pertama adalah kuasa. Setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka akan diberikan kuasa untuk mengusir setan, mereka diberi kuasa untuk berbicara dalam bahasa yang baru, dan mereka diberi kuasa untuk kesembuhan orang yang sakit. Semua kuasa ini bukan mau membuat kita menjadi manusia dengan kekuatan super, tapi kuasa ini akan membuat kita menjadi perantara Tuhan untuk bekerja. Kita menjadi alat Tuhan dan perpanjangan tangan Tuhan untuk bekerja mendatangkan mujizat bagi sekitar kita. Tanda kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah penyertaan. Setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan celaka. Ini memperlihatkan bahwa orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, yang memberitakan Injil Tuhan, kehidupan mereka akan dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka akan disertai oleh Tuhan. Sekalipun mereka harus menghadapi banyak tantangan, banyak hambatan yang mungkin saja membahayakan hidup mereka, tapi Tuhan telah menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini tentu menjadi penguatan bagi kita untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, dan untuk melanjutkan pekerjaan kita sebagai surat Kristus. Seperti apa yang dikatakan dalam topik minggu kita yang didasarkan pada nats evangelium di 2 Korintus 3 ayat 3 yang mengatakan bahwa kita ini adalah surat Kristus. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita melanjutkan pekerjaan dan misi pelayanan ini. Terlebih pada saat ini di mana kita memperingati jubileum 125 tahun Sending HKBP. Sebuah perjalanan panjang yang menjadi bukti bahwa sampai saat ini Kristus masih terus diberitakan oleh orang-orang percaya. Sampai saat ini surat Kristus masih disebarluaskan oleh para perantara yang bekerja untuk Tuhan. Dan saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua dipanggil dan diajak untuk tetap mengerjakan dan meneruskan pemberitaan ini, karena kitalah surat Kristus pada masa kini. Dan untuk menjadi surat Kristus pada masa kini, kita harus memiliki iman, kepercayaan yang semakin kuat kepada Kristus, dan kita harus bisa terbuka terhadap kebenaran Kristus. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada orang-orang sekitar kita dengan mengandalkan kuasa dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hidup kita ini harus mencerminkan kasih dan kuasa Kristus, sehingga orang lain dapat membaca dan melihat Yesus dalam tindakan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah caranya, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar kita dapat menjadi saksi yang hidup dari kebangkitan dan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.